Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah Konohamaru Sarutobi. Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai kisah Gamamaru, yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Konohamaru Sarutobi sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Gamamaru, lebih dikenal sebagai Sage Kodok Besar atau Ogama Sennin, adalah kodok tertua dan paling dihormati dari semua penduduk Gunung Myaboku. Karena usianya yang sudah sangatlah tua, kodok-kodok lain menghargainya dengan memanggilnya kakek terhormat. Di usianya yang sudah sangatlah tua, Gamamaru tampaknya terus-menerus tersenyum dan juga cenderung memejamkan mata atau menyipitkan matanya. Ia digambarkan sebagai katak yang pikun dan juga kadang-kadang tidak bersentuhan dengan situasinya saat ini. Jadi, dia cenderung melupakan hal-hal dengan mudah dan cukup cepat. Namun ketika diingatkan, ia masih dapat untuk mengingat sesuatu dan juga dapat dengan mudahnya mengatakan hal-hal dengan sangatlah tepat. Ia hadir di muka bumi jauh sebelum Hagoromo dan juga Hamura dilahirkan. Dan ia sangatlah terkenal dikarenakan ramalannya yang sangatlah mengagumkan dan juga akurat. Jauh sebelum kelahiran Rikoda Sennin, Gamamaru melihat sebuah meteor yang merupakan pohon suci dari Kaguya jatuh ke muka bumi. Ia pun menjadi saksi dari Kaguya Otsutsuki yang memperbudak seluruh manusia melalui Mugen Tsukuyomi-nya atau Tsukuyomi tak terbatas. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya Kaguya melahirkan dua anak kembar, yaitu adalah Hagoromo dan juga Hamura. Ketika Hagoromo dan juga Hamura tumbuh dewasa, Gamamaru berniat untuk mendekati keduanya. Dan pada saat mereka pergi ke sebuah hutan untuk melakukan sesuatu, pada saat itulah mereka bertemu dengan Gamamaru. Gamamaru memindahkan sebuah batu berukuran besar, yaitu dengan sengaja untuk menghambat pergerakan aliran sungai yang menuju ke sebuah desa. Hal ini ia lakukan dengan sengaja agar bisa memancing Hagoromo dan juga Hamura untuk bertemu dengan dirinya. Melihat seekor katak berbicara, Hagoromo lantas tidak percaya bahwa ada seekor katak yang dapat berbicara dengannya. Ia menyangka bahwa ia sudah gila ketika melihat seekor katak tersebut berbicara di hadapannya. Gamamaru mengatakan bahwa ia tidak gila dan ini benar-benar suatu kenyataan bahwa dirinya itu bisa berbicara dengan manusia manapun. Untuk memastikan kebenarannya, Hamura menggunakan Byakugen-nya untuk memastikan bahwa kata tersebut benar-benar bisa berbicara dengannya. Dan mereka berpikir bahwa semuanya akan merasa senang jika mereka berhasil menangkap dan juga membawa kata tersebut pulang ke rumahnya. Gamamaru merasa panik dan lantas seketika itu pun beruang yang berukuran besar datang ke arahnya. Dan Gamamaru memperlihatkan kekuatan hebatnya kepada Hagoromo dan juga Hamura untuk mengusir beruang tersebut. Gamamaru mengeluarkan jurus airnya yang pada akhirnya itu beruang tersebut terjatuh dan juga berhasil dikalahkan oleh kehebatannya. Hagoromo dan juga Hamura lantas percaya bahwa ia benar-benar seekor katak yang memindahkan batu besar tersebut. Dan lantas Gamamaru meminta kepada mereka berdua untuk mengikutinya. Gamamaru menunjukkan kepada mereka berdua mengenai pohon suci yang berada di hadapannya. Dan lantas Gamamaru meminta kepada mereka untuk mengetahui sebuah kebenaran mengenai pohon suci itu. Yang diketahui oleh Gamamaru bahwa pohon suci tersebut telah menyerap kekuatan dari semua yang ada di negeri ini. Yang artinya selama pohon suci itu masih ada, maka negeri ini akan terus melemah dikarenakan efek yang ditimbulkan dari pohon suci tersebut. Hagoromo dan Hamura lantas merasa penasaran dan mereka kemudian memutuskan untuk mengetahui semua kebenaran yang ada pada pohon suci yang berada di hadapannya. Lantas kemudian Hagoromo dan Hamura pergi ke tempat pohon suci tersebut, yaitu demi mengetahui semua kebenaran yang ada. Mereka lantas melihat
bahwa yang ada di dalam pohon suci itu ternyata adalah sekumpulan mayat manusia yang dibungkus perban. Saat Hagoromo memutuskan untuk membuka salah satu pembungkus mayat tersebut, ia merasa kecewa dikarenakan bahwa wanita yang sangat dicintainya yaitu adalah Haori yang meninggal diakibatkan ia mengikuti ritual pohon suci yang diadakan oleh Kaguya. Hagoromo dan Hamura menyadari bahwa semua kebenaran di balik pohon suci dari ibunya adalah suatu kesalahan yang besar. Lantas Hagoromo membangkitkan mata saringannya diakibatkan ia telah kehilangan wanita yang sangatlah dicintainya. Dan setelah kejadian tersebut, Hagoromo dan juga Hamura memutuskan untuk bertemu dengan seekor katak yang pernah ditemuinya, yaitu adalah Gamamaru. Saat mereka bertemu dengan Gamamaru, Gamamaru melihat bahwa mata Hagoromo itu adalah Sharingan. Tanpa dijelaskan oleh keduanya, Gamamaru sudah mengetahui kebenarannya dan juga memintanya kepada mereka untuk mengikutinya. Gamamaru membawa Hagoromo dan juga Hamura pergi ke suatu tempat yang bernama Gunung Myoboku. Gunung Myoboku adalah suatu tempat yang dinamakan desa tempat para katak tinggal. Di tempat ini terdapat sebuah energi alam yang sangatlah besar, sehingga Gamamaru bisa memanfaatkan energi alam tersebut menjadi sebuah kekuatan yang sangatlah besar. Gamamaru memperlihatkan bahwa ia dapat mengangkat batu berukuran raksasa jika ia menggunakan energi alam yang berada di tempat Gunung Myoboku. Lantas seketika itu pun Gamamaru memperlihatkan kepada Hagoromo dan juga Hamura mengenai batu ingatan. Batu ingatan yang dimaksud adalah bahwa sesuatu yang terjadi di bumi ini tercatat dalam batu tersebut. Dan ketika mereka melihat masa lalu dari batu tersebut, Gamamaru menceritakan semuanya mengenai pohon suci dan juga Kaguya lewat batu tersebut. Ketika Gamamaru menceritakan semua kebenarannya, Hagoromo dan juga Hamura sepenuhnya sadar bahwa yang dilakukan ibunya itu selama ini adalah suatu kesalahan besar. Dan jika mereka meminta kepada ibunya untuk mematikan ritual dari pohon suci tersebut, ia mengetahui bahwa ibunya tidak akan mungkin untuk mendengarkannya. Oleh karena itu, Hagoromo meminta kepada Gamamaru agar mengajarinya kekuatan petapa atau energi alam untuk bertarung dengan ibunya. Ia rela melakukan semua ini demi kebaikan bersama dan juga sekaligus menyelamatkan dunia manusia dari suatu hal yang buruk. Gamamaru menyetujuinya dan lantas ia sontak meyakini bahwa jika Hagoromo memiliki sebuah kekuatan petapa atau energi alam, ia percaya bahwa Hagoromo dapat menandingi kekuatan ibunya. Dalam situasi ini, Gamamaru pernah bermimpi tentang Hagoromo dan juga Kaguya. Ia memberitahukan isi mimpinya itu kepada Hagoromo bahwa pada suatu saat nanti Hagoromo akan bertarung dengan Kaguya dan pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Hagoromo dan juga Hamura, sekaligus menyelamatkan dunia manusia dari sebuah kehancuran. Saat Hagoromo sudah benar-benar bisa menguasai energi alam, Gamamaru memberikan secari kertas kepada Hagoromo. Secari kertas tersebut merupakan harta yang sangatlah berharga yang telah diwariskan secara turun-temurun di negeri Katak. Sebenarnya Gamamaru tidak boleh membawanya keluar dari negeri Katak. Namun dikarenakan nyawa Hagoromo dan juga Hamura sedang terancam, Gamamaru memberikan segel itu kepada Hagoromo untuk berjaga-jaga. Dan lantas setelah itu, Hagoromo bertarung dengan Kaguya dan Kaguya mengendalikan Hamura yang membuat Hagoromo harus dipaksa menghadapi adiknya sendiri. Untuk menyadarkan Hamura yang dikendalikan oleh ibunya, Hagoromo tidak mempunyai pilihan lain dan lantas ia melukai Hamura menggunakan jurus hebatnya untuk menyadarkannya. Dalam situasi ini, Hagoromo menggunakan segel kertas milik Gamamaru untuk menyembuhkan kembali Hamura dan lantas disinilah terjadilah pertarungan antara Kaguya melawan Hagoromo dan juga Hamura. Beberapa tahun kemudian, Gamamaru memberikan Hagoromo ramalan yang menyatakan bahwa di masa depan yang sangat jauh akan ada bocah bermata biru nakal yang akan menyatukan binatang buas berekor dan juga mengubah dunia manusia ke arah jalan yang lebih baik. Ia tidak mengetahui apakah ramalan tersebut benar ada atau tidak. Tapi yang jelas, jika seekor katak bermimpi dan juga memberikan sebuah ramalan, maka kemungkinan besar mimpi itu akan menjadi kenyataan. Bertahun-tahun kemudian, Gamamaru mendekati Hagoromo lagi setelah dia mengirim kedua putranya yaitu Indra dan juga Ashura, yaitu pada misi terpisah untuk menentukan penerus Ninshu. Gamamaru pernah bermimpi tentang Indra dan juga Ashura. Mimpinya tersebut adalah
bahwa yang akan menjadi penerus Ninshu adalah Ashura. Meskipun kekuatan Indra jauh lebih hebat dibandingkan dengan Ashura, pada akhirnya yang menjadi penerus Ninshu adalah Ashura, dikarenakan ia memiliki jiwa yang baik dan juga senantiasa membantu orang-orang ke dalam suatu jalan yang benar. Dan terbukti sudah, pada akhirnya mimpi dari Gamamaru itu sangatlah akurat. Ashura berhasil menjadi penerus Ninshu, dan juga lantas setelah itu Hagoromo mati, yang membuat Gamamaru merasa kehilangan dikarenakan sahabatnya telah meninggalkan dirinya terlebih dahulu. Berabad-abad kemudian, ketika Jiraiya berlatih di Gunung Myaboku, Gamamaru yang sekarang sudah lanjut usia membuat ramalan tentangnya, bahwa Jiraiya adalah seorang yang genit dan juga akan berhasil menjadi ninja yang sangatlah baik. Dan pada waktunya, Jiraiya akan memiliki muridnya sendiri, di mana muridnya itu akan menjadi seorang ninja yang akan membawa perubahan besar bagi dunia ninja. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan besar terhadap suatu perdamaian dan juga perubahan besar terhadap suatu kerusakan. Dan lagi-lagi, ramalan Gamamaru berhasil terbuktikan bahwa murid yang membawa kerusakan di dunia ninja adalah Nagato, dan murid yang membawa perdamaian bagi dunia ninja adalah Naruto. Dan pada akhirnya, Naruto berhasil menyelamatkan dunia shinobi dengan mengalahkan Madara dan juga Kaguya, dan sekaligus hal ini menjadikan Gamamaru sebagai katak yang terbukti hebat dari segi ramalan dan juga mimpinya.